Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai kisah horor di pesantren. Kisah ini datang dari salah satu pondok pesantren khusus Putri. Pondok ini memang cukup terkenal angker karena sering banget ada santriwati yang kesurupan. Karena saking seringnya, sampai santriwati yang lain itu sudah terbiasa melihat hal-hal mistis seperti itu. Nah, kemudian tokoh utama dari cerita ini sebut saja si A. Si A ini yang notabene masih santriwati baru dan juga baru datang dari kota. Dia tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Dia merasa kalau cerita itu tuh cuma hayalan aja atau cuma halusinasi aja. Dan para santriwati baru yang kesurupan-kesurupan itu cuma caper aja. Kemudian si A ini akhirnya ngalamin kejadian itu sendiri. Si A ini akhirnya percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Kejadiannya seperti ini. Pada saat itu si A dan juga temannya yang sejak SMP sudah bersamanya, yaitu sebut saja si B. Si A dan si B ini baru aja kembali dari Surabaya untuk cap 3 jari. Mereka pulang ke pondok sekitar jam 5 lebih, mau maghriban. Nah, pada jam segitu, para santriwati yang lain itu masih ngaji kitab di gedung yang lain. Sementara mereka ada di gedung asrama pondok. Di gedung asrama pondok, mereka cuma berdua aja. Kemudian si A dan si B ini mau ganti pakaian seragam pondok di kamar mandi. Pas di kamar mandi, si A ini masuk ke kamar mandi keempat, sementara si B masuk ke kamar mandi pertama. Kenapa si A masuk ke kamar mandi kedua atau ketiga? Itu karena kamar mandi kedua dan ketiga itu lantainya cukup kotor, jadi dia nggak terlalu suka. Akhirnya dia milih di kamar mandi keempat yang bersih. Pas masuk di kamar mandi keempat, baru aja dia melepas pakaian, tiba-tiba di pintunya itu digedor-gedor. Si A ini mikir kalau itu si B, karena nggak ada siapapun lagi selain mereka berdua di asrama. Akhirnya si A teriak, "Ada apa sih, B?" Tapi nggak ada jawaban. Dan pintunya terus digedor-gedor. Si A nyaut lagi, "Ada apa sih?" Nah, tapi masih tetap nggak ada sambutan. Dan gedorannya semakin keras. Nah, si A pada saat itu yang lagi capek, akhirnya dia kesel dong. Udah nggak disautin balik, masih gedor-gedor terus. Akhirnya sama si A nggak dihiraukan sama sekali. Nah, kemudian pas dia udah selesai tuh ganti baju, beres-beres, cuci muka, semuanya dan lain-lain, akhirnya si A keluar. Pas keluar, dia lihat di depan kamar mandinya itu ada si B. Si B berdiri jelas dan masih memakai pakaian sebelumnya, belum ganti seragam pondok lah. Dia mikir kalau si B ini mau ganti di kamar mandi yang dia pakai. Mungkin karena kamar mandinya yang dia masukin sebelumnya itu kotor, jadi dia milih ke kamar mandi yang dia tempati. Nah, si A ini gak mikir aneh-aneh kan. Pas ngelewatin si B, ini posisinya si B kan, ini si A. Dia mau ngelewatin gini, pas ngelewatin itu dia ngelirik sebentar. Dia ngelihat kalau si B itu tingginya segini, cuman segini. Padahal seingat dia itu tingginya si B itu segini, setelinga dia. Dia itu berpikir sebentar, mungkin karena dia semakin tinggi kali ya, jadi si B kelihatan pendek. Nah, akhirnya dia terus jalan keluar kamar mandi. Nah, pas keluar
kamar mandi mau menuju ke kamar asrama. Nah pas menuju kamar asramanya, dia di tengah jalan itu merasa merinding, nggak tahu kenapa, tapi dia tetap memberanikan diri terus jalan. Ya siapa yang merinding coba, berduaan cuman di asrama. Bayangkan anak maghrib juga. Kalau gue malah lari aja. Nah, terus si ini pas udah sampai di depan kamar, dia melihat ada seseorang yang berdiri di pojok kamar. Kamarnya si A dan si B itu berbentuk persegi panjang. Nah di asrama mereka ini ada 2 tipe kamar. Pertama, kamar yang berbentuk persegi panjang, dan yang kedua itu yang berbentuk kotak. Kamarnya si A ini berbentuk persegi panjang. Nah posisinya sosok yang dia lihat itu ada di pojok kamar sini. Nah dia ada di sini, jauh kan. Nah si A ini juga dia orangnya itu silinder 6, jadi nggak kelihatan soalnya kamarnya itu juga gelap. Nah si A ini akhirnya dia memberanikan diri masuk karena dia pikir itu mungkin anak santriwati baru yang udah pulang dari ngajinya. Akhirnya dia masuk kan. Pas masuk ternyata itu adalah si B. Si A di situ kaget banget. Terus yang tadi itu siapa? Nah si A ini akhirnya dia diem aja tuh di depan lemarinya. Dia nggak berani cerita si B, tapi dia memberanikan diri untuk melewati si B. Jadi gini, pas melewatin si B yang ada di kamar ini, dia ngeliat kalau tingginya si B itu benar segini, nggak segini. Dari situ dia yakin kalau yang si B yang di kamar ini itu beneran temannya. Akhirnya si A tapi masih belum berani cerita ke si B karena posisinya pada saat itu mereka masih berdua di kamar. Takutnya ya kan, terus tiba-tiba yang itu datang. Akhirnya si A tetap untuk nggak bercerita sampai keesokan hari.